Inilah CTF Channel, memulihkan dan membangun. Salam saudara, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saya senang dapat hadir dengan video ini yang saya beri judul Jurus Manjur Memahami dan Menerapkan Firman. Saudara-saudara, pastilah saudara yang menikmati nonton video ini dengan tuntas, buat sukses dan selalu bertindak bijaksana dan beruntung dalam segala jalan hidup saudara. Saudara-saudara, silahkan tekan like, kasih komen, dan tekan subscribe di bawah video ini untuk mengikuti video-video saya berikutnya dan untuk membangun kerjasama yang baik. Terima kasih. Isi utama kitab suci itu meliputi 4 unsur. Unsur yang pertama adalah Tuhan Khalik langit dan bumi. Unsur yang kedua, perintah-perintahnya atau larangan-larangannya. Unsur yang ketiga adalah janji-janjinya, dan unsur yang keempat adalah manusia, ciptaan Tuhan Khalik langit dan bumi. Bagaimana hubungan antara keempatnya itu? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Khalik langit dan bumi berfirman. Firman-Nya meliputi 2, perintah atau larangan dan janji. Saudara-saudara, sebelum janji itu diawali dengan perintah atau larangan, sehingga ada kaitannya. Kebanyakan orang menanggapi lebih fokus ke janjinya dan bukan kepada perintahnya. Ada orang yang sangat mengimani, terus mempercayai janjinya itu sampai menyukakan hatinya. Tetapi beberapa waktu lama nggak digenapi atau nggak nyata dalam hidupnya. Kemudian mereka protes kepada Tuhan, kok nggak bisa? Dan ada orang menegur, karena janji itu berkaitan dengan perintah. Kalau perintahnya dilakukan, maka janji akan menyertai. Itulah yang benar. Jadi manusia kebanyakan membalik. Janjinya terus dipercayai, diharapkan terjadi dalam dirinya, sedangkan perintahnya dilupakan. Itulah saudara yang banyak terjadi. Oleh karena itu, apa hubungan antara perintah dan janji? Perintah adalah syarat untuk terpenuhinya janji. Perintah atau larangan adalah suatu kriteria tergenapinya suatu janji menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ada hal yang perlu dipahami di sini, dicamkan. Pertama, terhadap perintah-perintah yang dikatakan oleh Tuhan Khalik langit dan bumi ini, bagaimana kita menyikapinya terhadap perintah? Kita menyikapi dengan perintah itu adalah kita menerima perintah dengan tulus dan bersedia dengan sekuat semampu kita melakukan perintah itu dengan sukacita. Jadi bagian kita adalah melakukan perintah-perintah Tuhan dengan semangat, sepenuh hati, dan sukacita. Kemudian untuk janjinya, itu kita tidak lakukan janji itu. Tapi kita
menyikapi terhadap janji Tuhan yang benar adalah kita mengimani atau mempercayai dan mengharapkan sepenuhnya janji itu terjadi atas kita pada waktunya. Waktunya itu maksudnya waktu kapan? Waktunya itu nyanya itu Tuhan, waktunya Tuhan. Janji itu digenapi atau terjadi atas kita. Oleh karena itu ada sikap yang berbeda, saudara. Terhadap janji-janjinya, maka bagian kita adalah mempercayai atau mengimani sepenuhnya bahwa janji itu benar pada saat kita sudah melakukan perintah-perintahnya dengan setia dan benar. Tidak hanya sekedar melakukan, sebab melakukan perintah itu bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi ada syaratnya. Saat kita melakukan perintah-perintahnya dengan setia dan benar, maka janji yang menyertai perintah itu akan terjadi atau digenapi pada kita. Contohnya begini, saudara. Di dalam perintah itu demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, maka akan lanjut umurmu di bumi dan kehidupanmu akan baik-baik adanya. Di situ ada dua, saudara, unsur, perintah dan janji. Perintahnya adalah menghormati ayah dan ibu. Janjinya, kalau kita sudah melakukan, maka kita akan diberi lanjut umur atau umur panjang dan keadaan hidup menjadi baik. Dengan demikian, saudara-saudara, untuk beroleh umur panjang, tidak harus dengan tradisional setiap ulang tahun didoakan umurnya panjang, umur panjang. Didoakan terus umur panjang, panjang umur. Tapi kalau tidak menghormati orang tua kita, maka kita tidak akan berumur panjang. Keadaan hidup kita juga tidak baik. Mengapa? Karena kita mengabaikan perintah. Jadi supaya hidup kita bisa baik dan umur panjang, perintahnya harus digenapi yang menyertai tadi, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Itulah, saudara-saudara, contoh antara hubungan yang satu perintah, yang satu janji. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan menghormati ayah dan ibu harus dilakukan dengan setia dan benar. Jadi menghormati ayah dan ibu tidak dengan sikap menggerutu, marah-marah, jengkel, itu namanya tidak benar. Kemudian hanya jarang-jarang atau sering-sering saja menghormati ayah dan ibu dan lebih banyak menentang, mungkin bahkan mengutuki ayah ibunya. Itu namanya melakukan perintah tidak setia dan tidak benar. Itu janjinya tidak akan digenapi, saudara, untuk beroleh keadaan hidup yang baik dan umur panjang. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya adalah contoh perintah atau syarat ini, saudara. Dikatakan demikian di dalam kitab Tehillim 91 ayat 14. Sebab orang ini mengenal namaku dan mengasihi aku, maka perhatikan, aku akan mengutus malaikat-malaikatku untuk menjagai engkau, supaya tidak ada malapetaka yang mengenai engkau, dan wabah atau tulah atau virus-virus jahat tidak akan mendekat ke kemahmu. Saudara perhatikan di sini. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur atau kitab Jabur pasal 91 ayat 10, 11 dan 14. Ayat 14 itu perintahnya. Di situ ada kriteria perintahnya. Mengenal namaku, nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita harus mengenal dengan benar namanya siapa. Kemudian mengasihi Dia. Itu perintah, suatu kriteria. Kalau itu sudah kita lakukan dengan setia dan benar, maka janjinya untuk kita, bagian kita adalah tidak ada malapetaka yang
mengenai kita, atau kita tidak akan terkena malapetaka apapun. Yang kedua, virus, wabah penyakit, tulah-tulah tidak akan mendekat ke kemah kita, ke rumah kita. Berarti apa? Keadaan rumah kita selamat, terlindung, tidak ada yang sakit, semua sehat. Meskipun ada virus ganas menyebar, meskipun ada wabah penyakit atau tulah-tulah yang ganas menyebar, itu semua tidak akan mendekat ke kemah kita. Sebab apa, saudara? Kita memperoleh perlindungan. Malaikat-malaikat tadi diutus untuk menjagai kita. Itu janjinya, saudara. Tapi ingat, itu bisa terjadi kalau kita melakukan perintahnya, itu mengenal namanya, nama Tuhan Khalik langit dan bumi, dan mengasihi Dia. Itulah, saudara-saudara, hubungan antara Tuhan atau Elohim Khalik langit dan bumi dengan unsur yang kedua, perintah atau larangannya. Yang ketiga, unsur janji-janjinya. Yang keempat, unsur manusia atau orang sebagai ciptaan Tuhan Khalik langit dan bumi. Saudara-saudara, demikianlah hubungan antara unsur-unsur di dalam. Bagaimana caranya agar perintah dan janji-janjinya tadi terus melekat pada kita, sehingga kita ini dalam melakukannya tepat seperti apa yang diminta. Ada syaratnya, saudara. Kita pertama lakukan apa? Membaca ayat-ayat kitab suci. Kemudian menghubungkan antara ayat yang satu dengan yang lain yang relevan, karena ayat-ayat di dalam kitab suci itu selalu berkaitan, tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, setelah kita membaca, kita mengingat sungguh-sungguh apa yang kita baca tadi, semampu kita. Jadi kita harus belajar mengingat apa yang kita baca. Nah, setelah mengingat, kita menulis apa yang kita ingat tadi tentang yang kita baca, poin-poin yang memang kita fokus pada poin perintah itu atau janji itu, kita tulis. Mengapa, saudara, harus baca, ingat, tulis? Karena ketika kita membaca, maka otak kita akan merekam apa yang kita baca. Dan pada saat kita mengingat-ingat, maka rekaman itu kapasitasnya semakin besar. Dan ketika kita menulis apa yang kita ingat, maka akan tambah lebih besar lagi. Sehingga kalau kita lakukan baca, ingat, dan tulis, maka itu yang terekam di dalam otak kita jauh lebih luas, lebih besar, lebih banyak daripada kita membaca saja, mengingat saja, atau menulis saja. Itulah, saudara-saudara, manfaatnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa, saudara, baca, ingat, tulis, maka itu akan terekam dalam otak kita secara kuat, terus akan tertulis dalam hati kita, sehingga itu sampai berpuluh-puluh tahun akan terekam pada kita. Sehingga kita menjadi namanya kitab suci yang hidup, yang terbuka. Artinya apa? Tanpa teks kita sudah bisa bicara seperti inti di dalam teks itu. Jadi, saudara-saudara, kalau misalkan suatu saat Holy Bible atau kitab suci itu dibakar misalkan oleh musuh-musuh kita, maka kita tidak akan kebingungan untuk melakukan perintah dan mengimani janji-janji Tuhan. Mengapa? Karena sebagian besar inti-inti dari Holy Bible tadi sudah terekam dalam otak, tertulis dalam hati kita. Nah, itulah, saudara, caranya. Mari kita biasakan membaca, mengingat, dan menulis ayat-ayat kitab suci yang pokok-pokok, yang penting, yang memang kita sedang fokus ke situ. Dikit demi sedikit kita akan teruskan
Jadi ayatnya tidak perlu banyak, saudara, yang kita mau ingat dan tulis itu. Kita lakukan sungguh-sungguh, sudah berhasil, kita melangkah ke ayat yang berikutnya yang berbeda, kita terapkan, berhasil, kita lanjutkan terus. Sehingga kita bertumbuh, berkembang dengan benar, menjadi orang yang. Inilah, saudara, nama Tuhan Khalik langit dan bumi, yang bernama Yahweh. Tulisannya dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani adalah Yod He Wahe, dibaca dari belakang dan bacanya Yahweh. Barang siapa mengenal nama Sang Pencipta yang bernama Yahweh tadi, yaitu nama diri Tuhan Khalik lan bumi, dan mengasihi Dia, maka janji tadi digenapi atas kita, yaitu kita akan selamat dari tulah, wabah, penyakit, dan dari malapetaka. Itulah, saudara, kebenaran yang bisa saya sampaikan. Inilah, saudara-saudara, kami akan terus berdoa untuk saudara semua yang menggemari video-video saya ini untuk selalu mengalami, menikmati sukses besar dalam apa yang saudara rencanakan dan lakukan setiap hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, diberkati sehingga saudara mengalami sukses dan keberuntungan terus-menerus. Terima kasih saudara sudah menonton video ini dan menjadi berkat bagi saudara. Sukses selalu dan selamat dan sehat, berbahagia sejahtera selama-lamanya. Sukacita